Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, Kinan Syakilah kini usianya 2 tahun mengalami atresia biliar stadium akhir. Penyakit langka ini menyumbat saluran empedu dan perlahan merusak organ hatinya. Sejak usianya 3 bulan, Kinan sudah dipaksa berjuang melawan penyakit yang sangat berat. Pemirsa, semuanya berawal pada saat kulit dan bola matanya perlahan berubah warna menjadi menguning. Berat badannya tak kunjung bertambah, seolah tubuhnya kehilangan kekuatan untuk tumbuh. Kinan dirujuk dari Medan ke Jakarta untuk melanjutkan pengobatan dan persiapan untuk transplantasi hati. Dengan penuh cinta dan keberanian, ayah Kinan bersedia menjadi kandidat calon pendonor hati. Dan sejak itu, ayah Kinan tak bisa bekerja seproduktif sebelumnya karena ikut ke Jakarta untuk mendampingi. Padahal sebelumnya penghasilan sang ayah pun tak menentu karena bekerja sebagai seorang freelancer. Sementara ibunda Kinan juga sudah berhenti bekerja sebagai karyawan swasta. Keputusan yang sangat berat, namun tak punya pilihan. Kesehatan dan nyawa Kinan adalah segalanya. Kinan dijadwalkan menjalani operasi pada pertengahan 2026. Sayangnya tidak semua kebutuhan pengobatannya bisa ditanggung oleh BPJS, pemirsa. Kami masih harus menanggung biaya screening calon pendonor hati, imunisasi tambahan sebagai syarat transplantasi, kemudian susu medis khusus, obat-obatan yang tidak di-cover BPJS, serta kebutuhan pendukung lainnya. Itu yang disampaikan oleh Ibunda Kinan. Nah, kami mau mengajak Anda, pemirsa, untuk teman baik. Klik link donasi sekarang dan kita bersama-sama membantu adik Kinan supaya bisa sembuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi Kinan saat ini sudah bersama kami ibunda dari Kinan Syakilah, yakni Erianti Anggraini. Selamat siang Ibu Kinan, Ibu Erianti. Selamat ibunda dari Kinan. Selamat siang, Mbak. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh, Ibu, kami ingin menanyakan Ibu saat ini kondisinya, saat ini situasinya sedang berada di Medan atau di Jakarta? Sedang di Jakarta, Mbak. Sedang di Jakarta dan saya saat ini sedang di RSCM di gedung ERJT karena Kinan kemarin siang itu masuk ke IGD karena albuminnya yang drop, dan untuk tidak mengambil resiko lebih parah lagi, kami membawa dia ke IGD dan tadi malam sudah transfusi albumin dan alhamdulillah sudah lebih membaik. Ibu Erianti, informasinya pertengahan 2026 nanti akan ada operasi transplantasi. Tapi sekarang secara keseluruhan, secara general bagaimana kondisi adik Kinan? Iya benar, Mbak. Jadi saat ini sih kondisi Kinan karena usianya itu sudah 2 tahun 8 bulan sekarang, mau menuju 3 tahun, sebenarnya kondisi semakin buruk karena sudah BAB hitam, sudah muntah darah berkali-kali, dan juga setiap bulan itu adik Kinan itu sudah transfusi darah, transfusi trombosit, albumin. Jadi setiap bulan itu kami 1-2 kali pasti rawat inap. Kemudian juga bilirubin Kinan itu tinggi, semakin meningkat, tidak menurun, dan menyebabkan gatal di seluruh tubuh yang membuat dia garuk-garuk sampai badannya luka, dan juga besar karena limpa dan hatinya yang membesar, dan juga defisiensi vitamin karena penyakit ini sampai tulang Kinan itu bisa dikatakan sudah rapuh, jadi mudah patah dan sudah patah kaki 2 kali, begitu Mbak. Oke, dan baik, saat ini juga kondisi Kinan dia aktivitas cuma bisa duduk sama tiduran aja, jadi dia tidak bisa berjalan seperti itu. Oke, baik Ibu Erianti, kira-kira dengan melihat kondisi Kinan saat ini dari pihak dokter sedang melakukan atau akan melakukan tindakan medis apa? Ya, kalau misalnya Kinan itu kondisinya BAB darah muntah darah, kita bawa ke IGD itu biasanya
langsung transfusi darah, itu pertolongan pertama, transfusi yang albumin dan sebagainya untuk pertolongan pertama. Kemudian nanti dokter akan endoskopi untuk melihat karena apa penyebabnya. Pecahnya biasanya itu esofagusnya pecah, kemudian namanya kita diligasi untuk mencegah pendarahan untuk selanjutnya. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya itu saat kita di sini itu Kinan sudah melakukan semua pemeriksaan untuk penegakan diagnosa ulang. Jadi kan di Medan sudah tegaknya atresia, tapi di RSCM kita harus penegakan ulang diagnosa. Itu Kinan sudah melakukan berbagai pemeriksaan seperti abdomen 2 fase, ARVID, USG Doppler, sampai dengan biopsi. Nah, hasil biopsi itu juga menyatakan bahwa Kinan itu sudah sirosis hati dan levelnya di F4, jadi ada 4 ABC dan stadium akhir gitu, dan dokter sarankan harus segera transplantasi hati, hanya itu yang bisa menolong Kinan saat ini dan hanya itu yang bisa menyembuhkan Kinan, seperti itu Mbak. Oke, jadi transplantasi hati ini harus segera dilakukan. Tapi Bu, saya mau bicara soal biaya. Sejauh ini apa saja biaya-biaya yang tidak ditanggung dari BPJS Kesehatan dalam pengobatan adik Kinan? Oke, kalau misalnya biaya beberapa, kalau obat itu ada yang ditanggung, tapi ada juga yang tidak cover. Biasanya itu sih obat-obat yang seperti vitamin, Mbak, itu kita tanggung sendiri. Kemudian juga seperti susu medis. Nah, Kinan itu konsumsi susu medis, tidak Kinan saja, tapi semua anak atresia biliar itu konsumsi susu medis. Namanya susu medisnya Peptamen. Nah, itu dia sebulan itu harus konsumsi itu 20 kaleng. Dan itu pakai NGT, itu untuk nutrisinya. Jadi karena kalau kita mau transplant, itu nutrisi anaknya tidak buruk, lingkar anak, dan untuk menjaga itu kita konsumsi susu medis. Nah, itu adalah biaya paling besar sebenarnya Mbak, karena 20 kaleng gitu kan dalam sebulan dan harganya lumayan. Tapi yang kedua juga yang paling besar itu adalah biaya screening. Biaya screening pendonor ini tidak ditanggung BPJS karena kan pendonor itu adalah orang yang sehat. Jadi harus bayar pribadi. Di situ sih yang mungkin lebih berat sih kebanyakannya gitu. Oke, Ibu, saat ini dengan kondisi orang tua yang sudah tidak bekerja lagi karena mendampingi Kinan, saat ini mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan kebutuhan untuk pengobatan dan juga transplantasi hati untuk adik Kinan? Baik, harapannya saya memohon dukungan dari teman baik di Yayasan Benih Baik, memohon untuk dukungannya untuk adik Kinan agar adik Kinan itu bisa punya biaya untuk beli susunya, untuk beli kebutuhan pokoknya, dan juga ada biaya untuk maju transplant nanti gitu Mbak, karena insya Allah jika tidak ada halangan bulan 3 itu kami akan ayah Kinan dan Kinannya mulai screening halangan, dan insya Allah kalau tidak halangan juga dan anaknya stabil, kemungkinan sih di pertengahan tahun Kinan bisa transplantasi hati. Harapan kami seperti itu Mbak. Baik, mudah-mudahan teman baik terketuk hatinya untuk ikut membantu kesembuhan dan biaya pengobatan dari adik Kinan, dan saya doakan juga, kami doakan ya Ibu Erianti tetap kuat, kemudian adik Kinan nanti bulan 3 tahun 2026 ini bisa sukses operasi transplantasi hatinya. Tetap sehat Ibu Erianti, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini. Nanti usai jeda pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama.